Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW telah terjadi sejak zaman dulu. Para penghina Nabi itu ada dari zaman ke zaman. Namun, mereka pada akhirnya binasa, bahkan merasakan kematian yang mengerikan. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Prancis. Dahulu, pada era Nabi, ada tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin kaum munafik di Madinah ini memprovokasi orang-orang di sekitarnya. Di kota kita ini sudah banyak kaum muhajirin. Penggabungan kita dengan mereka akan seperti kata peribahasa, seperti membesarkan anak harimau. Sungguh, kalau kita sudah kembali ke Madinah, orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina. Kata Abdullah bin Ubay. Muhammad Husain Haekal menceritakan bahwa kata-kata Abdullah bin Ubay itu oleh sahabat disampaikan kepada Rasulullah, yang ketika itu diketahui juga oleh Umar bin Khattab. Umar naik pitam mendengar laporan itu dan berkata, Rasulullah, perintahkan kepada Abbad bin Bishr supaya membunuhnya. Sementara itu, Profesor Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Syahih, memaparkan bahwa Abdullah bin Ubay menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum muhajirin di hadapan kelompoknya. Kata Abdullah bin Ubay, kaum muhajirin telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di kota Madinah. Demi Allah kita dengan mereka tidak lain kecuali seperti ungkapan, engkau menggemukkan anjingmu, lalu dia menerkammu. Demi Allah kalau kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina. Kata Abdullah bin Ubay kepada kelompoknya. Perkataan Abdullah bin Ubay itu didengar Zaid bin Arkam. Zaid kemudian menyampaikan informasi itu kepada pamannya, dan pamannya melanjutkannya kepada Nabi Muhammad. Tak berapa lama Abdullah bin Ubay menemui Rasulullah dan membantah bahwa ia berkata demikian. Hanya saja, pernyataan si munafik ini diketahui kebohongannya setelah Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 8-10. Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Maka datanglah Hubab atau Abdullah, salah satu anak Abdullah bin Ubay yang paling menonjol. Ia ikut dalam perang Badar, Uhud, dan lainnya. Mendengar sang ayah terus saja menghina Nabi, ia mengajukan diri untuk membunuh ayahnya sendiri. Rasulullah, aku mendengarmu menginginkan Abdullah bin Ubay dibunuh. Kalau memang begitu, berikanlah tugas itu kepadaku, akan saya bawakan kepalanya kepadamu. Orang-orang Hazraj sudah tahu, tak ada orang yang begitu berbakti kepada ayahnya seperti yang aku lakukan. Aku khawatir kamu akan menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Kalau sampai orang lain itu yang membunuhnya, aku tak akan dapat menahan diri membiarkan orang yang membunuh ayahku berjalan bebas. Tentu akan kubunuh dia dan berarti aku membunuh orang beriman yang membunuh orang kafir, dan aku akan masuk neraka. Rasulullah menjawab, kita tidak akan membunuhnya. Bahkan kita harus berlaku baik kepadanya, harus menemaninya baik-baik selama dia masih bersama dengan kita. Kemudian tidaklah Abdullah bin Ubay, si munafik itu, hidup beberapa hari sampai akhirnya sakit perut lalu mati. Demikianlah ketetapan Allah terhadap orang yang mencela Rasulullah. Imam Muslim meriwayatkan dalam Syahih dari hadis Anas tentang kisah penghina Nabi Muhammad lainnya. Anas berkata, dahulu ada di antara kami seorang laki-laki dari Bani Najjar yang menyusul Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu duduk kepadanya, untuk menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan dia menulis untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bergabung dengan orang-orang Romawi, yaitu menjadi kafir dan mulai membuat kebohongan atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Muhammad tidak mengetahui apa-apa dari Al-Quran, sesungguhnya akulah yang menuliskan untuknya. Namun tidaklah dia hidup, kecuali sehari atau 2 hari saja, dia mati.
Allah Azza wa Jalla membunuhnya. Orang-orang Romawi menghendaki untuk menguburnya di dalam bumi. Mereka menggali lubang kubur baginya. Kemudian bumi memuntahkannya dari dalam tanah. Mereka mengatakan, mungkin kawan-kawan Muhammad mengeluarkannya. Mereka pun menggali lubang kubur lagi baginya dengan dalam. Namun bumi memuntahkannya lagi. Mereka lalu mengatakan, mungkin kawan-kawan Muhammad mengeluarkannya. Mereka membuat lubang kubur yang ketiga baginya dengan sangat dalam. Namun bumi memuntahkannya lagi. Maka mereka mengetahui bahwa perkara ini bukanlah dari para sahabat Nabi. Mereka pun akhirnya meninggalkannya terlantar. Lihatlah apa yang Allah lakukan terhadap para penghina Nabi itu. Allah mencabut nyawanya dan Dia menjadikannya sebagai ayat, tanda kekuasaan Allah, dan ibrah, pelajaran. Sebagaimana Allah menjadikan Fir'aun sebagai ayat dan ibrah. Itulah sebagian akibat buruk yang diderita orang yang mencela Rasulullah, membuat-buat kedustaan, dan memperolok-olok beliau. Kisah lainnya terjadi pada suatu masa. Salah seorang penguasa Mongol menghendaki untuk masuk Kristen. Dia mengumpulkan banyak sekali manusia. Seorang uskup Nasrani datang untuk mengkristenkan penguasa itu. Uskup itu mulai mencela Nabi. Di tempat itu ada seekor anjing yang diikat. Anjing itu mulai menggonggong, dan memutuskan talinya, dan menyerang orang Nasrani tersebut. Maka orang-orang pun melindunginya, dan mengeluarkan anjing itu, dan kembali mengikatnya. Mereka mengatakan, anjing itu menyala kepadamu, karena engkau mencela Muhammad. Dia mengatakan, tidak, itu hanyalah seekor anjing seperti anjing-anjing yang lain. Ia menyala kepadaku dan kepada orang selainku. Kemudian mereka mengikat anjing itu lagi dan mengencangkan ikatannya. Kemudian Nasrani itu mengulangi mencela Rasulullah. Anjing itu menyala lagi dan memutuskan talinya. Kemudian menuju ke arah orang Nasrani tadi dan menggigitnya pada bagian lehernya, sampai anjing itu membunuhnya. Maka masuk Islamlah 40.000 orang Nasrani setelah peristiwa itu.